Yusi ini apa? Salah satu putri atau apa di sini karena tempatnya bagus? Terus siapa kamu? Hmm? Hmm? Kamu bersih-bersih? Oh, jadi Yusi ini disuruh bersih-bersih di sini, dikasih tugas. Tapi tuannya baik, nyonyanya? Baik? Enggak? Oh, kamu nggak betah berarti di sini? Jadi Yusi ini nggak betah, dia kayak dijadiin budak gitu di tempat ini gitu, disuruh-suruh. Terus kamu kenapa nggak pergi? Nggak bisa? Enggak bisa. Kalau pergi harus dibunuh. Nggak bisa kalau pergi dibunuh gitu. Yusi dulunya tinggal di sini atau pengikut dia? Oh, jadi dari dulu dia jadi pengikut yang ada di sini. Jadi di sini memang banyak banget spirit yang mempekerjakan spirit lain untuk dijadikan budak gitu. Sekarang kamu ngobrol sama kita, mereka marah nggak? Nggak, mereka nggak tahu. Ya, ya. Yang paling penting, Yusi harus tahu bahwa ada Tuhan. Tuhan itu kan maha besar, ya. Jadi jangan takut sama sesama makhluk. Mudah-mudahan arwah-arwah seperti Yusi yang terperangkap di tempat-tempat seperti ini bisa rest in peace ya, bisa balik ke Tuhan gitu, nggak dijadiin budak, nggak disuruh-suruh gitu. Dulunya kamu siapa? Kamu pengikutnya dia sampai kamu disuruh-suruh. Jadi Yusi ini salah satu pengikut mungkin kayak pesugihan gitu ya. Gitu jadi Anaknya. oh, pesugihan. Pesugihan jadi anak-anaknya jadi tumbal gitu dan mereka diem di sini kayak gitu. Oh, di dalam perut. Istrinya. Oh, istrinya. Oke. Mati isinya. Istrinya. Oh, oke. Bunuh diri. Ya. Jadi efek dari pesugihan apapun itu ya sebelum meninggal tersiksa ya. Tapi kamu sempat menikmati kekayaan atau enggak waktu hidup? Enggak. Waktu hidup juga dia nggak kaya, terus setelah meninggal juga dia masih terkurung di sini karena terikat perjanjian. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, jangan suka ikut-ikut yang aneh-aneh ya. Tapi kita semua berdoa semoga Yusi bisa diampuni sama Allah terus mendapatkan tempat yang baik ya, Yusi ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya kita kirimin doa buat Yusi ya, Fred ya. Oke, terima kasih Yusi ya. Oke, ya. Oke, ada air minum. Oke. Ya jadi kenapa banyak sekali makhluk-makhluk seperti itu di tempat-tempat seperti ini? Iya, karena mereka memang mencari tempat yang tidak dihuni oleh manusia, di mana mereka bebas gitu. Dan hati-hati buat kalian yang semasa hidup mungkin pernah terpengaruh ingin mengikuti ritual tertentu untuk memperoleh kekayaan gitu. Karena pada saat meninggal ya kalian akan tetap menjadi budaknya gitu ya. Mendingan kita kaya atas usaha sendiri ya, semangat gitu. Kita akan menelusuri tempat yang selanjutnya. Oke, Asyaf udah oke? Ya, oke. Ini kalau di
jumlahin dari awal kita observasi dan penelusuran, banyak banget arwah korban-korban pesugihan di masa mereka hidup. Mungkin kalau kita bisa ceritain, nanti kita akan bikin cerita khusus gitu ya, berdasarkan observasi yang kita lakukan gitu. Jadi percaya atau tidak, ya itu terserah kalian, karena saya yakin bahwa kebenaran itu kan hanya milik Allah ya, hanya milik Tuhan. Ini merupakan medium yang berbicara bahwa setelah dia melakukan pesugihan, ya akhirnya mereka pada saat meninggal pun tetap harus menjadi budak dari makhluk yang mereka sembah, dan anak-anaknya juga menjadi tumbal gitu. Jadi cuman sekedar warning aja supaya kalian lebih berpikir kalau ingin mendapatkan sesuatu secara instan, dipikirkan kembali gitu dampak ke depannya. Oke, karena di sini udah mulai panas dan tuannya Yusi udah mulai datang dan dia sangat tidak welcome sama kita, jadi kita akan cari tempat lain ya. Ada yang minta permen. Ada yang minta permen. Anak kecil namanya Laila ini. Laila, permen. Ada permen. Di mana Laila? Ini tadi nih di situ. Oke, silahkan, karena mintanya sama Kak Ama, jadi Kak Ama yang kasih ya. Mungkin dia kasihan ngelihat Ama kesepian sendirian. Sini ya. Jadi kalau Ama nggak deket Asyaf kan Ama nggak ganggu. Jadi kita bisa observasi satu-satu. Oke, lumayan ya. Tapi kalau kalian tanya, nah tempat-tempat kayak gini kalau misalnya nanti suatu saat dijadikan perumahan, aman nggak sih gitu, yang di dalamnya ada siluman atau ada arwah-arwah, aman nggak sih buat ditempatin sama manusia? Ya tentunya kita sebagai manusia kita kan bisa berdoa, bisa minta pertolongan sama Tuhan, yang nggak apa-apa gitu. Yang penting kita yang tinggalnya bersih, doa, udah positif, nanti lama-kelamaan mereka juga akan mencari tempat yang baru. Ini karena mereka tempatnya kosong gitu. Kadang kan kita nggak tahu tuh, suatu saat nanti misalnya beli rumah ternyata dulunya pernah dijadiin tempat muja gitu dulu, zaman dulunya banget. Kan kita nggak pernah tahu ya. Tapi tadi siapa namanya? Yusi itu gambarin bahwa tadi kan kakak bilang ada perempuan hamil. Nah, dia tuh ngegambarin ya cewek itu yang hamil. Oh. Dan dia punya anak dua yang aku bilang itu tadi yang dibuat tumbal sama suaminya gitu. Itu sih. Anaknya dua dibuat tumbal. Anaknya tadi yang minta permen bukan ya? Enggak sih. Anaknya kayaknya enggak ada yang cewek sih. Oke. Yang aku lihat sih cowok sih. Cuma nggak tahu ya satu lagi cewek atau cowok. Gitu sih. Oke, jadi kasihan ya Yusi ya. Iya. Cukup ini. Kita tinggalin, kenapa kita buru-buru ninggalin? Tuannya tuh dateng, jadi dia nggak suka diceritain. Dia nggak mau benteng persembunyian mereka diketahui banyak orang, jadi banyak gangguan nantinya ke merekanya gitu. Dan cuma takutnya juga malah warga sini yang kena kan. Jadi kayak berisikonya malah lebih besar juga kan. Yeah. Kita yang jatuhnya, ya kita tidak mengganggu juga sih, cuma kan takutnya mereka berpikir, oh manusia semua seperti ini gitu. Jadi ntar semua orang yang ada di sini ya digangguin juga sama mereka. Iya. Karena di sini juga masih banyak orang yang tinggal ya. Jadi ini nggak seperti Desa Wingit yang benar-benar nggak ada orangnya, nggak. Di sini masih ada beberapa orang yang tinggal. Jadi kita juga mesti hati-hati gitu. Ada yang punya anak juga. Cuman kalau sama masyarakat sini tuh mereka kayaknya nggak pernah mengganggu. Karena udah bersahabat, udah mungkin, satu frekuensi. Mungkin iseng-iseng ada kali ya Kak, kayak mungkin yang cekikikan. Ya, terus nampakin sedikit. Mungkin ada. Tapi kita juga mau nggak tahu juga ya cerita para warga di sini seperti apa mengenai. Tapi tadi si ibunya ada tuh cerita suka cekikikan katanya. Pernah ngedengar cekikikan kalau lagi masak apa. Tapi ya cuman sebatas itu doang. Si ibunya mungkin masa bodoh ya udah gitu. Ya memang harusnya seperti itu sih. Harusnya seperti itu. Kalau kita kan memang sengaja observasi pengen ngobrol. Jadi ada beberapa yang seneng, ada beberapa yang enggak gitu. Terus yang si Laila ini dia nengok-nengok nih Kak. Dia tuh dari mana?
Tapi dia nggak mau ngobrol. Dia sekitar anak yang 7 tahunan. Bajunya itu kayak bukan daster apa ya, yang Kayak ada ngeblus bunga-bunga gitu kayak ya? renda-renda. Iya Nah, itu. ya aku lihat tadi itu. Rambutnya agak keriting. Cuma dia minta permen. Tapi nggak mau ngedeketin gitu. Kayak dia kayak ngerasa asing sih. Oke. Mungkin dia cuman karena keluar karena ngelihat Pengen tahu. Ana kali. Ana kan rada mirip dia dan dandanannya dikit. Iya, Iya kayak bener. gini Iya. bener. Iya bener. Iya. Cuman kalau Ana kan pemalu, sangat tertutup gitu anaknya, kecuali sama orang yang bener-bener kenal gitu. Di sini sih banyak ya, di situ banyak pohon gitu segala macem. Energinya emang kuat banget sih. Cuman tapi apa ya, makhluk-makhluknya juga nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu menyeramkan. Cuman auranya tuh bener-bener kayak strong banget gitu loh. strong, iya. Kita dibawa ke sini lagi. Yang ngajak ketawa aja lihat. Sebetulnya di sebelah kanan ini ada sekeluarga genderuwo. Waktu itu aku lagi liputan sama salah satu stasiun TV. Nah, tapi genderuwonya baik kok. Dan nama genderuwonya itu Pak Hamid. Pak Hamid, Assalamualaikum Pak Hamid. Jadi dia berkeluarga, ada anaknya, ada cucunya lagi masak gitu. Kalau di perkampungan sini mungkin kayak kepala desa gitu. Tapi mereka nggak saling mengganggu dengan siluman, makhluk yang lain, nggak. Sebatas ngurusin yang berurusan sama dia aja gitu. Dan dia lumayan kakinya gede gitu, bengkak, gede. Bukan bengkak sih, emang kakinya gede. Ya namanya juga genderuwo kan ya. Kalau istrinya sih kayaknya seperti jin muslim kalau saya lihat, karena suka kelihatan seliweran pakai kerudung gitu. Dan dia kadang kalau azan gitu dia suka kayak melakukan ibadah. Tapi si suaminya ini sosoknya genderuwo. Sini lagi katanya. Mas Ama mau ngobrol sama Pak Hamid, silakan. Atau mungkin nama yang lain, nama tetangganya Pak Hamid di sini banyak juga yang oke, tapi kalau yang lagi istirahat, lagi tidur nggak usah diganggu lah. Ama ada bayangan Kak. Gak tahu, kalau tadi sih pertama kesini nggak ada bayangan. Cuma begitu di sana yang anak kecil itu, tiba-tiba dikasih bayangan sosok anak kecil. Terus di sini ada telinganya tuh Lebar. iya, warna hijau. Tapi bentuknya Kayak tuh alien. iya. Itu apa? Nggak tahu saya juga namanya. Telinganya tajam banget. Ya, Sebenarnya banyak sih, yang kayak gitu banyak banget Kak. banyak ya. Tapi Ini, namanya aku nggak tahu misalnya di sini tuh nyebutnya. banyak banget sosok Jenis. emang yang kayak gitu, kayak sejenis jeans itu banyak banget gitu. Jin ya, bukan celana jeans. Banyak banget memang. Jadi kayak manusia-manusia kayak kita gini di sini malah lebih Sedikit. tapi dominan yang sosok-sosok yang kayak gitu sih, yang aku lihat dari tadi. Makanya kan aku bilang sama kakak juga tadi kayak gitu. Nah, gimana? Mau dimasukin? Mau komunikasi apa enggak? Enggak sih kalau yang itu. Kenapa? Karena dia cuma lari-lari doang Kak. Kayak nggak bisa, nggak tau ya, Nggak mungkin bisa ngomong ngomong. tapi bahasa lain kali ya, saya nggak ngerti juga sih kalau itu. Mungkin itu bukan jin, itu alien kali ya. Kalau jin itu sejin-jinnya jin. Apa ya, bisa diajak komunikasi, tapi ya kita juga nggak tahu. Saya nggak tahu ya alien atau apa. Tapi saya pernah nemuin waktu itu lagi di gunung ya, di Bromo. Nah, alien kayak begini dan nggak bisa ditanya. Makanya saya berpikiran bahwa oh ini bukan jin, tapi ini makhluk luar angkasa gitu aja. Nggak bisa diajak ngobrol soalnya. Tapi kalau di sini sih kita nggak tahu ya. Hai, gitu. Kalau anak-anak sih paling juga cuman minta permen gitu, Iya, anak-anak juga banyak seneng di sini. lucu. Tapi kalau yang nyampein pesen, kalau Pak Hamid cuman say hello gitu. Kok nggak bawa oleh-oleh? Bawa kok Pak, tenang aja. Nanti Furi bawain oleh-oleh, seksi oleh-oleh.
Kenapa sih suka ngasih oleh-oleh ya, namanya kita datang karena udah kenal. Pak Hamid ini salah satu yang baik lah. Ya, jadi bukan ini loh ya, apa teman-teman bukan, wah si ini dimensi lain kok ngasih-ngasih makanan ini itu nyembah, enggak. Kita namanya datang, dia udah kenal, dia tahu Furi mana oleh-oleh ya. Aduh, oleh-olehnya cuma sekedar permen doang ya, nggak apa-apa lah, dia istri sama anaknya 3 jadi 5 ya. Kita bakalan kasihin dulu buat Pak Hamid. Ama kalau ada apa atau Asyaf silahkan ngobrol aja. Assalamualaikum Pak Hamid. Ya. Tumben warnanya hijau, katanya kemarin ngasih permennya warna merah. Mereka tuh masih inget banget loh sama pemberian orang. Nah buat kamu yang nggak suka inget pemberian atau jasa orang lain, kalah berarti sama jin. Oke, aku sih pengen observe abis maghrib. Aku pengen cerita full story-nya Wang Li ya, sama Yasmin, sama ada juga nenek yang suka ngumpetin anak kecil. Kalau di sini mereka welcome, tapi mereka lagi sibuk sendiri dan nggak pengen gimana-gimana sih. Ya, oke, kita lanjut after break. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen ya di YouTube channelnya Furi Harun. Komentar terbaik itu bakalan kita undang untuk syuting bareng kita. Terbaik itu bukan berarti kita harus dibagus-bagusin gitu, enggak, dipuji-puji enggak. Kasih saran atau apa yang terbaik buat kita sehingga kedepannya tayangan dimensi lain bakalan lebih digemari, diminati gitu. Cuman kalau Kak Furi tambahin dong durasinya, jangan dipotong-potong. Nah itu nanti khusus ke bagian ini YouTube-nya, namanya Ivander gitu ya. Sama dia, bukan sama Puri kalau itu. Komentarnya positif. Jadi suka sedih banget kalau ngelihat ada orang udah bikin tayangan bagus-bagus terus netizen gitu ya komentar yang jelek-jelek gitu. Hargailah karya orang lain, karena seperti apapun karya orang lain itu adalah sebuah karya hasil keringat gitu. Kalau kalian nggak percaya ya udah, nggak usah komentar yang negatif gitu. Toh kalaupun kalian membuat hal seperti itu belum tentu kalian juga bisa gitu ya. Jadi komentar yang baik-baik deh. Suka sedih soalnya banyak teman-teman sebelah yang pada stres ngebaca komentar netizen gitu. Tapi kalau komentar Furi yang jelek-jelek nggak pernah dibaca. Nggak pernah dibaca daripada stres. Oke ya, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Break dulu, oke? Kak, di ujung sana itu ada perempuan ular. Maka di sininya ada berlian, iya nggak sih? Itu istrinya. Tuh, itu kali. Kok dia kayak mau ngasih sesuatu sama kakak ya? Aduh jangan deh, yuk.